Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan, salah satu staf pengajar Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, bab 1 di pertemuan pertama, pengantar Sistem Informasi. Mengapa mempelajari Sistem Informasi? Di sini adalah ada pengaruh globalisasi, yaitu televisi, perubahan lingkungan bisnis, mall, hotel, dan lain-lain, perkembangan dunia industri e-commerce. Ya, yang paling signifikan di sini. Kenapa? Karena kebetulan ini di masa pandemi, ya, orang-orang tidak bisa keluar rumah dan kebutuhan belanjanya sehari-hari banyak menggunakan e-commerce. Ya. Next, data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Informasi adalah hasil dari pengolahan data. Jadi, data itu adalah data mentah. Ya, di suatu perusahaan yang disebut dengan data adalah data awal. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data. Jadi contohnya kalau di kampus, data itu data mahasiswa, data itu data mata kuliah, data itu data dosen. Nah, dari data mahasiswa, dari data mata kuliah, dari data dosen itu diolah menghasilkan suatu informasi. Nah, informasi ini apa? Bisa jadwal mata kuliah, ya, bisa nilai mahasiswa A, mata kuliah yang diambil, mata kuliah A1, A2, A3, nilai yang didapat untuk mata kuliah A1 dapat B, mata kuliah A2 dapat A, mata kuliah A3 dapat C. Nah, itu informasi. Ya. Next, ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut MacLeod. MacLeod itu salah satu penulis buku Management Information System. Ya. Di sini ciri-cirinya yang pertama akurat. Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau akurat, tidak dibuat-buat. Karena ini berdasarkan output dari data. Tepat waktu, informasi harus tersedia, ada pada saat informasi diperlukan. Ya. Jadi informasi itu harus update, harus up to date. Informasi 1 bulan yang lalu sudah tidak bisa dipakai di masa sekarang, misal. Relevan informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Lengkap, informasi harus diberikan secara lengkap. Jadi ketika kita memberikan informasi satu mahasiswa, kartu hasil studinya, itu mata kuliah yang diambil ada 10 mata kuliah, ya harus tampil semua. 10 mata kuliah, nilainya apa saja sehingga bisa didapatkan IP-nya atau IPK-nya. Jadi nilai mahasiswa IPK sekian, ini didapat dari mata kuliah apa aja, ada di situ. Ya. Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Contoh sistem dalam perusahaan, ya, itu ada orang, sumber daya manusia itu sistem, terus mesin, bangunan, bagian akuntansi, bagian pemasaran, dan semuanya yang berhubungan satu sama lain. Jadi kalau di kampus itu dosen itu suatu sistem, mahasiswa itu suatu sistem, terus tenaga pendidikan itu suatu sistem. Mesin itu maksudnya sumber daya perkuliahan, ya, bangunan ada gedung, ruang kelas, perpustakaan, bagian akuntansi ini pembayaran mahasiswa, keuangan, gaji karyawan kampus, gaji dosen, dan seterusnya. Bagian pemasaran, promosi, bagian yang bertugas mencari mahasiswa, dan lain-lain. Ini adalah part-part sistem yang nanti satu dengan yang lain ini saling berhubungan untuk membuat suatu sistem, ya, sistem universitas. Next, berbagai macam sistem. Di sini ada sistem abstrak, tidak tampak secara fisik, misal hubungan manusia dengan Tuhan, ya, hablum minallah kalau ini.
Sistem fisik ada secara fisik, misal sistem akuntansi, komputer, produksi, dan lain-lain. Ya, ini secara fisik. Sistem tertutup, sistem yang tidak dapat bertukar materi informasi, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, misal BIN, Badan Intelijen, yaitu sistem tertutup rahasia. Sistem terbuka, sistem yang berhubungan dengan lingkungan, misal di sini adalah sistem perdagangan. Ya, ini adalah sistem terbuka. Next, sistem informasi manajemen. Nah, ini sesuai dengan tema kita di pertemuan 1. Apa itu sistem informasi manajemen? Sekumpulan komponen yang saling bekerja sama yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data, dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kalau di universitas, apa itu sistem informasi manajemen universitas? Kumpulan-kumpulan subsistem, ada dosen, ada mahasiswa, ada perpustakaan, ada tenaga pendidikan, ada security, ada gedung, ada kelas, ada peralatan perkuliahan yang digunakan untuk mengolah data dan hasilnya bisa menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan. Para pembuat keputusan itu siapa? Ya direktur, ya manajer. Kalau di universitas ada rektor, ya. Bagaimana menentukan area promosi? Berarti dilihat mahasiswa tahun ini yang paling banyak itu dari daerah mana. Misal dari daerah Kudus, berarti Kudus sudah tidak perlu promosi lagi. Misal dari Pati turun, berarti kita perlu menentukan, oh kita harus promosi di Pati, atau di Demak, atau di Rembang, dan lain-lain. Ya. Sifat-sifat sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem yang terkoordinasi, memiliki subsistem informasi. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada subsistem. Ya. Sistem yang terintegrasi secara rasional, mengubah data menjadi informasi dengan berbagai macam cara. Jadi intinya sistem informasi manajemen ini mengubah data menjadi suatu informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Meningkatkan produktivitas, jelas ya, sistem informasi manajemen harus bisa membantu kinerja perusahaan sesuai dengan gaya dan karakteristik manajer. Menggunakan kriteria kualitas yang ada. Oke, next. Manfaat sistem informasi manajemen bagi perusahaan dapat mendatangkan competitive advantage bagi perusahaan atau organisasi. Jadi SIM itu harus bisa mendatangkan kompetitif, persaingan sehat, keuntungan bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Bagi perorangan, individu mampu membuat keputusan yang sesuai dengan peranannya. Misal di sini adalah manajemen, gaji karyawan, biaya operasi perusahaan, ya. Jadi sistem informasi manajemen itu harus bisa membantu direktur untuk pengambilan keputusan. Ya, misal di Kudus Polytron, misal produk apa yang laku di tahun 2020? Oh, ternyata televisi 21 inch. Nah, berarti itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Tahun 2020 diproduksi misal 1000 unit habis. Oh, berarti nanti di tahun 2021 ditingkatkan lagi. Siapa tahu kalau diproduksi 2000 unit bisa habis juga. Nah, itu contoh pengambilan keputusan. Bagi industri, apabila sistem informasi antar perusahaan dapat saling terhubung, maka industri dapat mengetahui omset perdagangan semua perusahaan. Nah, ketika ini digunakan untuk perusahaan grup, ya. Jadi grup perusahaan itu bisa mengetahui omset perdagangan untuk semua anak perusahaannya. Ya. Next. Pengetahuan yang diperlukan oleh manajer. Nah, ini pimpinan suatu organisasi perusahaan. Jika nanti Anda menjadi seorang manajer, apa sih yang harus dikuasai? Di sini ada 5 pengetahuan manajer untuk dapat memanfaatkan sistem informasi. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi meliputi pengetahuan tentang komponen sistem informasi dan cara kerjanya. Yang kedua, teknologi informasi meliputi berbagai aplikasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi meliputi teknik perencanaan,
pengadaan dan penerapan sistem informasi di dalam perusahaan. Ya, ini dari perencanaan sampai pengadaan dan penerapan sistem informasi. Aplikasi bisnis, berbagai aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis. Ya, ini merupakan subsistem sistem informasi. Ya, aplikasi bisnis. Tantangan manajemen, misal mengenai keamanan sistem dan lain-lain. Next, tugas. Nggak usah dikerjain dulu, masih pertemuan pertama. Ini hanya contoh aja. Carilah perusahaan yang tidak dapat beroperasi dengan baik apabila tidak menggunakan sistem informasi yang baik. Banyak ya, sekarang rata-rata perusahaan itu menggunakan sistem informasi, apalagi sistem informasi manajemen. Untuk mahasiswa SI, itu level skripsinya membuat satu karya sistem informasi, membuat program untuk bisa diterapkan di perusahaan. Tapi untuk mahasiswa ekonomi manajemen tidak perlu karena SIM hanya 3 SKS ya. Sebutkan alasannya mengapa perusahaan tersebut sangat memerlukan sistem informasi. Nah, di sini contoh PT Indofood, manajemen, gaji karyawan, biaya operasi perusahaan. Ya, ini sistem informasi manajemennya bisa menentukan gaji karyawan dan biaya operasi perusahaan. PT Garuda Indonesia, pilot, kopilot, menentukan jadwal penerbangan oleh bagian IT. Pura bisa mengetahui proses produksi, mesin apa aja yang digunakan atau dibutuhkan, dan keuangannya, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Segini dulu pertemuan kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa bertemu di kelas karena masih masa pandemi, maka kita kuliah melalui online aja. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kuliah sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.